Hai 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 Besti semuanya. Masih inget nggak nih Besti soal demo kemarin yang heboh banget itu loh? Iya yang heboh karena mereka membawa poster-poster viral itu loh. Ya pasti masih inget lah ya karena itu kan menjadi topik trending sorry trending topik maksudku trending topik ada di Twitter, di Instagram dan juga di media sosial lainnya gitu. Anyway, kamu lagi mendengarkan podcast Memburas yang lagi viral bersama aku, Sakin. Ikuti terus topik-topik terbaru di sekitarmu. BTW ini Besti ya, di masyarakat kita ini kan masih bisa dibilang kental banget ya yang namanya patriarki gitu kan. Nah, pernah nggak sih dari kalian itu mendapatkan respon atau menerima respon dari adanya budaya patriarki itu sendiri gitu? Nah, kalau aku nih ya, dulu tuh pernah karena penampilan aku gitu loh. Nah, gini, aku kasih gambaran dikit ya. Nah, jadi tuh dulu tuh penampilanku tuh lebih sering pakai celana jeans gitu kan, celana-celana jeans, celana-celana kain gitu. Jarang sekali menggunakan rok gitu ketika aku bermain bersama teman-teman gitu atau keluar sama besti-besti aku gitu kan. Nah, terus juga pakaianku tuh lebih arah ke pakaian yang warnanya gelap gitu. Akhirnya aku mendapatkan komentar gini nih. Eh, Kin, kamu kan udah cantik ya. Kok kamu pakaiannya gelap-gelap mulu sih? Kayak anak cowok gitu pakaiannya hitam semua. Terus nih, kamu tuh pakai rok dong. Kadang-kadang jangan cuman pakai celana terus gitu. Kamu kan cewek gitu, harus kelihatan feminim dikit dong biar lebih colorful dan menarik gitu coba ya. Aku sampai kayak ya suka-suka gue dong, suka-suka aku gitu loh. Terserah aku mau pakai baju apa yang penting aku nyaman gitu kan. Terus juga ada lagi nih teman aku ya, dulu waktu awal-awal penerimaan mahasiswa baru ya, itu tahun 2020, dia itu kan keterima di Teknik Elektro UGM kan, terus dia tuh ditanyain gini sama saudaranya gitu kayak, katanya kakaknya baru keterima di UGM ya, jurusan apa kak gitu, jurusan elektro tante gitu kan, lah kok jurusan elektro gitu, kenapa nggak di psikologi, kenapa nggak di perawat aja, atau enggak kenapa nggak masuk ke dokteran gitu kan, kan teknik elektro kan buat cowok gitu, kenapa kakak milihnya ke teknik elektro gitu kan. Terus aku sampai pikir apaan sih ya kan, masa cewek nggak boleh gitu apa ya sekolah di jurusan teknik gitu, lagian sekarang kan juga udah banyak lah perempuan yang mulai sekolah masuk jurusan teknik itu, menurutku ya itu kudet aja sih tantenya makanya bilang kayak gitu. Terus nih kemarin juga sempat viral nih teman-teman, ada satu artis TikTok gitu yang mendapatkan komentar nggak menyenangkan ya kalau menurutku gitu. Komentar-komentar itu soalnya menjerumus ke penampilan personal dari artis TikTok tersebut gitu. Nah, artis TikTok itu kan seorang atlet ya, dia punya badan atletik gitu. Nah, terus sampai-sampai dia tuh dapat komentar kayak gini nih. Aku harus manggil kakak Mas atau Mbak ya gitu. Terus aduh aku harus bilang ini cantik atau ganteng nggak sih gitu, aku bingung nih sampai sampai dapat komentar kayak gitu menurutku itu nggak etis banget ya, kayak ngomentarin fisik orang gitu, padahal ya udah jelas tahu dan terpampang terlihat jelas kalau dia tuh perempuan gitu kan, masih aja dibilang kayak gitu gitu. Itu netizen netizen zaman sekarang tuh emang jempolnya lumayan ngeri ya teman-teman tuh. Nah, anyway, Besti, hal-hal itu tuh tadi tuh relate banget nyambung sama soal demo kemarin yang lagi rame gitu kan. Nah, iya betul banget soal poster sama spanduk yang dibawa oleh para demonstran yang memperlihatkan komentar yang berbau seksisme gitu kan. Nah, menurut aku sendiri nih ya, menurut aku sendiri, apapun alasannya, apapun eh, tujuannya, kalau semisal tulisan-tulisan atau nada-nada seksisme itu nggak banget lah dibawa ke ranah atau di ruang demonstrasi gitu kan. Aku sebagai perempuan ngebaca itu tuh kayak ini aku malu banget gitu loh, kok bisa sih, bahkan ada yang ngebawa itu tuh dari teman-teman perempuan tuh banyak gitu di foto-foto itu, jadi aku kayak merasa aduh ini ada emosinya, ada malunya gitu ya gitu ya. Gimana ya mengungkapkan atau melakukan aksi perlawanan atas ketidaksetujuan terhadap oligarki itu menurutku sah-sah aja gitu kan, tapi kan seharusnya ya masih ada banyak diksi-diksi dan kalimat-kalimat lain yang lebih baik dan juga lebih prefer lah dipilih untuk ditempel di poster atau spanduk gitu kan. Nah,
jangan sampai nih ya, takutnya orang-orang yang kemarin menuliskan itu dan juga membawa poster-poster itu cuman dijadikan sebagai ajang biar viral aja di sosial media gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Nah, ini sangat disayangkan ya ketika teman-teman yang menyampaikan aspirasi itu eh, membawa nilai-nilai seksisme terus juga kontraproduktif sama konteks aspirasi dan juga merendahkan perempuan tentu saja ya gitu kan. Nah, menurutku stop lah, udahlah jangan sampai hal-hal kayak gini terjadi lagi gitu. Jangan sampai akhirnya terjadi lagi fokus media terpecah gitu. Lebih banyak membicarakan soal tersebut daripada tuntutan yang diajukan kepada oligarki gitu kan. Jangan sampai kita sebagai demonstran tuh nggak fokus sama poin-poin tuntutan dan juga substansi yang kita bawa gitu. Jangan cuma akhirnya menyindir-nyindir tapi lupa sama substansi sendiri. Nah, terlepas dari poster itu yang viral itu ya teman-teman. Nah, ada berita yang menyenangkan banget nih buat kita semua sebagai perempuan, enggak sebenarnya enggak semua sebagai perempuan sih, buat semua orang, yaitu ya bener banget, RUU TPKS udah resmi diketok menjadi undang-undang TPKS. Aduh, gimana ya rasanya tuh kayak terharu iya, seneng iya gitu setelah penantian sekian lama gitu kan akhirnya diresmikan juga undang-undang TPKS sebagai payung hukum bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual gitu kan. Nah, ngomongin soal kekerasan sendiri ini, khususnya kekerasan seksual itu tuh sebenarnya dipicu oleh adanya ketimpangan relasi kuasa. Nah, relasi kuasa ini tuh merupakan lahan daripada patriarki ya teman-teman, karena patriarki itu memandang perempuan di bawah laki-laki, perempuan dipandang sebagai objek, kemudian akhirnya membuat hak-hak perempuan tidak diprioritaskan gitulah, dan seakan-akan menilai perempuan itu tuh nggak patut gitu mendapatkan kesempatan yang sama gitu seperti laki-laki, sehingga akhirnya membuat perempuan ini menjadi objek kekerasan gitu. Nah, dengan disahkannya undang-undang TPKS ini itu ya menjadi kemenangan bagi kita semua ya, dan semoga ini bisa menuju ke arah yang lebih baik dan bisa tentunya semoga bisa melindungi perempuan-perempuan di negeri ini gitu kan. Nah, kan gini, payung hukumnya ini kan udah ada kan ya. Nah, kira-kira tuh langkah selanjutnya tuh apa kalau misal sudah ada payung hukum berupa undang-undang TPKS, berarti langkah selanjutnya adalah bagaimana eh, undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik gitu. Tidak hanya tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari aparat penegak hukum. Nah, oleh karena itu tuh dibutuhkan adanya sosialisasi gitu kan. Nah, kita sebagai masyarakat tuh bertugas untuk menjaga, mengawal implementasi nilai-nilai dari undang-undang ini karena berat teman-teman gitu. Karena kan banyak ya Kak selama ini kasus penegak hukum yang eh, apa ya, kalau ada korban kekerasan gitu tidak tidak mau menindaklanjuti dengan alasan bukti yang tidak cukup dan lain sebagainya. Nah, kan sekarang undang-undang TPKS ini sudah ada gitu dan sudah lebih rinci menjelaskan terkait bukti-bukti yang dapat digunakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual gitu, kayak bukti psikolog, terus bukti dari dokter gitu sudah bisa dipakai gitu kan. Nah, kemudian di dalam UU ini juga menjelaskan beberapa jenis kekerasan seksual gitu dan juga jaminan pemulihan untuk korban baik dalam bentuk pendampingan dan juga material gitu. Nah, tapi kita kembali lagi nih, langkah yang harus dilakukan itu kan sosialisasi gitu kan, khususnya ke para aparat penegak hukum gitu kan. Soalnya kan sayang kan udah ada payung hukumnya, tapi implementasinya nggak sejalan sama nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang itu kan percuma ya kan, Besti. Nah, bagaimana caranya agar penegak hukum itu tuh mau menjalankan implementasinya gitu dan diharapkan tidak ada lagi namanya penolakan penyelidikan kasus kekerasan seksual dengan alasan tidak kuatnya bukti gitu kan. Terus juga mungkin teman-teman pernah baca di Twitter atau di platform berita lain soal cerita ada yang kena kasus kekerasan seksual gitu. Terus atau mereka yang mendampingi korban tuh seringkali perempuan tuh mendapatkan victim blaming gitu dari aparat secara langsung, mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak senonoh atau bahkan digodain atau malah disalahkan juga gitu. Jujur kalau misal aku mendengar itu dan posisi sebagai korban sakit banget lah, gila kan.
korban itu kan sebagai perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang harusnya dilindungi, malah jatuhnya disalahkan dan juga mendapatkan victim blaming gitu kan. Itu sangat disayangkan banget gitu sih kalau sampai hal-hal seperti itu terjadi lagi ketika sudah disahkannya undang-undang TPKS ini. Nah, oh, sosialisasi implementasi nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang itu harus dikawal dengan kita-kita gitu loh, teman-teman, kita-kita sebagai masyarakat gitu, dengan cara ya teman-teman selalu update nih berita-berita informasi tentang pengawalan isu kekerasan seksual gitu kan. Terus juga eh, apa ya, teman-teman juga bisa update dan juga sharing ke orang lain gitu sebagai bukti implementasi teman-teman juga gitu terkait adanya undang-undang ini, supaya nanti kalau misal ada orang-orang di sekitar kita menjadi korban tuh setidaknya tidak salah langkah lah dalam uh, melaksanakan pelaporan gitu ya teman-teman. Nah, terus juga ada hal yang sangat disayangkan ya di sini teman-teman, karena pemerkosaan dan aborsi itu tuh nggak masuk ke undang-undang TPKS. Alasannya sih katanya ini tuh kalau dimasukkan ke undang-undang TPKS tuh nanti overlap dengan undang-undang lain gitu, sehingga ya mungkin kita hanya bisa mengawal kasus kekerasan seksual di media sosial, supaya nanti ketika adanya kasus kekerasan seksual itu tuh tetap uh, korban itu sinerginya tetap bisa dalam pelaporan tuh bisa tetap mengacu pada undang-undang TPKS gitu sih. Nah, dengan disahkannya undang-undang TPKS ini itu, Besti, itu juga menjadi satu alat yang memperkuat implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, kok bisa sih gitu? Teman-teman pasti bertanya-tanya, kok bisa sih memperkuat gitu? Ya, aku jawab ya jelas lah bisa gitu kan. Nah, buat nginget-nginget nih, siapa tahu udah pada lupa sama isi Permendikbud Ristek nomor 30 kayak gimana. Nah, mungkin aku sharing sedikit ya soal 4 catatan penting terkait isi dan juga implementasi dalam undang-undang di dalam Permendikbudristek nomor 30 ini. Nah, yang pertama itu ada pemenuhan atas pendidikan tinggi yang aman, yang kedua memberikan kepastian hukum, yang ketiga mengedukasi isu kekerasan, yang keempat menghadirkan partisipasi bermakna dengan mendorong kampus untuk membentuk Satgas PPKS atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual gitu. Nah, sehingga ya kalau menurutku ini dengan disahkannya RUU TPKS menjadi UU TPKS ini akan mempermudah jalannya Permendikbud yang sebelumnya dianggap sulit untuk diimplementasikan di kampus. Nah, teman-teman tahu nggak nih alasannya kenapa Permendikbud Ristek ini sulit diimplementasikan dalam kampus? Ya, pasti teman-teman paham lah soal para petinggi kampus, para birokrat kampus yang memiliki alasan kalau secara regulasi ini tuh Permendikbud tidak kuat gitu, tidak kuat secara regulasi sebab tidak memiliki uh, cantolan hukum gitu, dan dianggap sebagai apa ya, aksesoris administrasi saja gitu kan, secara kasar tuh seperti itulah. Nah, dengan hadirnya UU TPKS ini tuh UU TPKS ini tuh menjadi cantolan bagi Permendikbudristek gitu. Nah, jadi besok-besok ini para birokrat itu udah gak ada alasan lagi lah untuk mengabaikan pengaduan korban dan juga implementasi terkait undang-undang dan juga peraturan Permendikbudristek di kampus gitu. Apalagi kalau semisal nih pahit-pahitnya kejadian kekerasan seksual di kampus, para birokrat diem-diem ngadain mediasi antar korban dan pelaku gitu kan ya. Itu udah cara lama banget, ya ampun, itu udah old banget lah. Sekarang udah nggak zamannya kayak gitulah. Sekarang kita harus mendampingi korban, kita harus berpihak sama korban gitu ya. Diharapkan semoga kedepannya kampus bisa berpihak kepada korban gitu kan. Oh iya, Besti. For your information aja ya nih ya, sanksi yang diatur dalam Undang-Undang TPKS ini tuh memperkuat secara pidana gitu kan. Nah,
pelaku itu bisa dipidana penjara, denda, bahkan sampai pencabutan izin usaha jika pelaku juga termasuk ke dalam korporasi gitu. Karena balik lagi tadi katanya Permendikbudristek dan atau biasa disebut dengan Permendikbud PPKS ini hanya sebatas memberikan sanksi administrasi gitu. Bahkan ya sanksinya pun masih dibagi menjadi 3 gitu loh, dari yang ringan, sedang, berat, dan yang terberat pun bentuknya hanya sebatas pencabutan status untuk pelaku baik mahasiswa maupun tenaga pendidik. Berarti kan masih ada potensi lah ya bagi pelaku untuk bisa melakukan tindak kekerasan seksual gitu kan dimanapun, maksudnya belum, nggak begitu, menurutku itu nggak bakal memberikan efek yang begitu jerah lah bagi mereka gitu. Nah, jadi nih ya pesen-pesen aja nih buat kita semua, buat intinya buat semua orang lah, dengan adanya dua implementasi dari dua payung hukum ini, dari Undang-Undang TPKS, dari Permendikbudristek, tuh udah nggak ada alasan lagi lah buat teman-teman nggak terlibat dalam menyuarakan dan mendampingi kasus kekerasan seksual baik di kampus, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar kita gitu kan. Karena ya bagi aku, bagi seorang mahasiswi gitu kan di salah satu universitas, itu kan menjadi kemenangan tersendiri lah karena kita sudah memiliki undang-undang yang terjamin. Nah, pesan satu nih buat para birokrat kampus gitu kan. Gila. Em, Seharusnya ini ya, dengan udah diresmikannya Undang-Undang TPKS sebagai cantolan hukum dari Permendikbud, kampus sudah nggak bisa menolak lagi nih implementasi Permendikbud gitu. Nah, kalau nolak, alasannya apa lagi nih Pak? Kan udah ada cantolannya nih, udah ada cantolan hukuman, udah ada cantolan hukum nih, Undang-Undang TPKS gitu. Bahkan masih anget banget loh Pak gitu kan, ibaratnya baru disahkan kemarin gitu. Terus mau alasan apa lagi? Nama baik kampus. Itu dulu buat hari ini. Sekian, aku Sakin. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.